Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk mengikuti persekutuan walaupun di tengah keadaan pandemi COVID-19. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memampukan dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan yang Ia berikan bagi kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 1-10 dengan tema Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Mengawali khotbah di saat ini, saya memiliki sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara pernah melihat sebuah boneka tali? Ya, kepala, tangan, dan juga kaki dari boneka ini terikat oleh sebuah tali dan digerakkan oleh jari-jari manusia yang memainkannya. Boneka ini adalah sebuah benda mati, namun tampak hidup karena digerakkan oleh jari-jari manusia. Hal ini bisa menjadi gambaran kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, yang hidupnya telah dikendalikan oleh jari-jari dosa. Kita tampak hidup, tapi sebenarnya kita telah mati tak berdaya karena kuasa dosa dalam hidup kita yang telah mengendalikan kita. Dosa yang ada dalam diri kita mengakibatkan kelumpuhan dan juga kematian. Dan dosa juga membawa dampak kekacauan dan juga kehancuran di mana-mana. Banyak orang berpikir dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu adalah masalah dari ketidaktaatan antara Adam dan juga Hawa. Namun, ada yang lebih dari sekedar ketidaktaatan, yaitu ketidakpercayaan dari Adam dan Hawa terhadap kuasa Tuhan. Dengan memakan buah yang dilarang, berarti Adam dan Hawa meragukan kuasa Allah dan mereka lebih memilih untuk mempercayai iblis. Kesalahan inilah yang menghasilkan sebuah pelanggaran dan itu adalah sebuah dosa yang membawa pada kebinasaan. Karena itu, satu-satunya jalan yang Allah berikan kepada manusia yaitu dengan mempercayai Allah, karena hanya oleh kasih anugerah Allah saja manusia dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengantar bacaan kita saat ini yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 1-10 menggambarkan tentang keadaan manusia yang berdosa dan juga kasih anugerah Allah yang menyelamatkan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dialamatkan juga kepada jemaat di Efesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dalam bacaan kita hari ini menjelaskan tentang bagaimana rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia yang dikerjakan melalui putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus karena melihat keadaan jemaat di Efesus yang masih melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan suratnya yang berisi nasihat, perintah, dan juga himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Paulus berusaha untuk menguatkan dasar dan juga iman dari jemaat di Efesus agar mereka lebih menghayati makna dari rencana agung Allah untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini membimbing dan juga menghayati kita untuk kembali kepada keadaan sebelum kita hidup di dalam Kristus, yaitu keadaan kita yang penuh dengan dosa. Manusia yang telah berdosa pada dasarnya telah menjadi hamba dari iblis sekaligus musuh dari Allah. Dosa benar-benar membuat manusia tak berdaya, hina dan juga mati. Karena di dalam dosa, manusia tidak ada harapan lagi. Oleh karena itu, keinsafan akan dosa
perlulah dimiliki oleh setiap manusia. Karena tanpa adanya sebuah pertobatan, dosa akan terus menguasai kehidupan manusia. Pertobatan adalah awal dari pemulihan dan juga pintu masuk bagi anugerah Allah. Kita percaya bahwa Allah yang penuh kasih sanggup menyelamatkan dan juga mau menyelamatkan kita semua. Tidak ada tempat yang bisa menghentikan dosa. Hanya oleh anugerah Allah saja, orang berdosa dapat kembali kepada Allah. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang mencari Dia. Bukan melampiaskan murkanya, tapi justru Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Anugerah kasih Allah semakin nyata melalui pemberian Sang Putra Tunggal. Bisa Bapak Ibu baca dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Pada Minggu Prapaskah yang keempat, melalui bacaan kita saat ini, mengajak kita untuk lebih menghayati bahwa salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang sangat besar kepada kita umat manusia yang berdosa, dan kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa Allah yang juga demikian besar untuk mematahkan kuasa dosa di dalam diri manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita benar-benar memiliki hidup yang utuh, tidak seperti boneka tali tadi yang hidupnya hanya digerakkan oleh jari-jari manusia atau jari-jari dosa. Kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, agar bersama dengan Kristus kita dapat melakukan pekerjaan baik. Di dalam Kristus, kehidupan kita akan membawa kehidupan yang baik bagi sesama kita. Dalam ayat yang kedua, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus untuk hidup di dalam pekerjaan baik. Itu berarti kita harus terus-menerus melakukan kebaikan, kebenaran, dan juga kejujuran. Karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan, dan kita diberkati untuk memberkati. Kita tahu bahwa keadaan kita saat ini memang sedang tidak baik, yaitu kita berada di tengah pandemi COVID-19. Namun hal ini bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk kita melakukan perbuatan baik yang mendatangkan berkat bagi sesama kita. Melainkan, kita harus menjauhi sikap egois ataupun menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kristus telah menganugerahkan jaminan kekal bagi kita. Karena itu, kita pun harus mengalirkan berkat dan jaminan kekal bagi orang lain. Di dalam Kristus, kita menerima kehidupan yang baru. Maka dari itu, Allah menginginkan kita untuk menjadi pintu pembuka anugerah bagi sesama kita yang mencari Allah. Allah telah memberikan hidup baru, yaitu hidup yang harus kita gunakan untuk ikut dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Hidup dalam rencana Allah adalah hal yang pantas kita persembahkan untuk mensyukuri anugerahnya bagi kehidupan kita. Kini kita telah menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Maka dari itu, biarlah anugerah Allah, kasih Allah yang membawa kehidupan, terus kita rasakan dan juga kita bagikan bagi sesama kita. Dan ingatlah bahwa hanya anugerah Allah saja yang mampu mengubah jiwa yang dikotori dosa menjadi sebuah karya yang agung. Tuhan memberkati kita. Amin.